Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjelaskan materi tentang escape stunting. Pengertian stunting merupakan gangguan pertumbuhan karena malnutrisi kronis yang ditunjukkan dengan nilai set skor panjang badan menurut umur kurang dari 2 SD. Stunting adalah masalah kurang nutrisi kronis yang disebabkan oleh asupan nutrisi yang kurang dalam waktu cukup lama akibat pemberian makanan yang tidak sesuai kebutuhan gizi. Stunting merupakan gangguan pertumbuhan linear yang disebabkan adanya malnutrisi, asupan zat gizi kronis, dan atau penyakit infeksi kronis berulang yang ditunjukkan dengan nilai set skor tinggi badan menurut usia atau kurang dari SD berdasarkan standar WHO. Berdasarkan liga pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa stunting merupakan gangguan pertumbuhan karena malnutrisi dan penyakit infeksi kronis yang mengakibatkan kurangnya asupan nutrisi yang ditunjukkan dengan nilai set skor atau fisiologi. Sebenarnya, malnutrisi merupakan suatu sindrom yang terjadi akibat banyak faktor. Faktor-faktor ini dapat digolongkan atas 3 faktor penting, yaitu tubuh sendiri atau host, agen atau kuman penyebab, environment atau lingkungan, memang faktor diet atau makanan memegang peranan penting, tetapi faktor lain ikut menentukan. Dalam keadaan kekurangan makanan, tubuh selalu berusaha untuk mempertahankan hidup dengan memenuhi kebutuhan pokok atau energi. Kemampuan tubuh untuk mempergunakan karbohidrat, protein, dan lemak merupakan hal yang sangat penting untuk mempertahankan kehidupan. Karbohidrat atau glukosa dapat dipakai oleh seluruh jaringan tubuh sebagai bahan bakar. Sayangnya, kemampuan tubuh untuk menyimpan karbohidrat sangat sedikit, sehingga setelah 25 jam sudah dapat terjadi kekurangan. Akibatnya, katabolisme protein terjadi setelah beberapa jam dengan menghasilkan asam amino yang segera diubah jadi karbohidrat di hepar dan di ginjal. Selama puasa, jaringan lemak dipecah jadi asam lemak, gliserol, dan keton bodies. Otot dapat mempergunakan asam lemak dan keton bodies sebagai sumber energi. Kalau kekurangan makanan ini berjalan menahun, tubuh akan bertahan diri jangan sampai memecah protein lagi setelah kira-kira kehilangan separuh dari tubuh. Pada malnutrisi, di dalam tubuh sudah tidak ada lagi cadangan makanan untuk digunakan sebagai sumber energi, sehingga tubuh akan mengalami defisiensi nutrisi yang sangat berlebihan dan akan mengakibatkan kematian. Penyebab yang pertama, kadar gizi buruk sejak masa kehamilan. Nutrisi ibu yang buruk bisa membatasi pertumbuhan janin. Pertumbuhan janin yang buruk pada akhirnya meningkatkan risiko kematian neonatal dalam 1000 hari pertama. Risiko stunting terkait erat dengan kesehatan ibu. Yang kedua, kurangnya makanan pendamping ASI. Mulai usia 6 bulan, kebutuhan anak akan energi dan nutrisi tidak cukup disokong dari asupan ASI saja. Solusinya adalah menggabungkan pemberian ASI dengan makanan pelengkap. Oleh sebab itu, kurangnya asupan ASI adalah salah satu penyebab stunting pada anak. Yang ketiga, mendapatkan ASI eksklusif. Akan lebih baik jika bisa melanjutkan menyusui sampai anak bunda mencapai usia 2 tahun atau lebih. Anak yang tidak mendapat ASI eksklusif memiliki kemungkinan lebih besar mengalami stunting. Yang keempat, lingkungan yang tidak higienis. Sering terpapar mikroba melalui lingkungan dengan tingkat kebersihan yang buruk dapat menyebabkan infeksi subklinis dan peradangan di mana gejalanya tidak terlihat. Anak-anak yang terkena dampaknya berpotensi menderita kerusakan usus parah dan tidak dapat menyerap nutrisi dari makanan secara efektif. Yang kelima, infeksi. Penyebab stunting pada anak bisa saja karena terjadi infeksi, penyakit diare, dan penyakit pernapasan diketahui berdampak buruk pada pertumbuhan anak. Stunting terjadi ketika tinggi badan anak tergolong rendah untuk berat badan mereka. Pemeriksaan fisik. Pemeriksaan fisik pada balita F. Tekanan darah, nadi 86 kali per menit, pernapasan 22 kali per menit, berat badan 8,2 kg, rambut bersih, konjungtiva tidak anemis, sklera tidak ikterik, hidung bersih, telinga bersih,
mulut mukosa bibir kering, leher tidak ada pembesaran kelenjar tiroid, dada tidak ada suara nafas tambahan, detak jantung regular, abdomen simetris, tidak ada nyeri tekan, ekstremitas tidak ada varises, tidak ada edema, kulit sawo matang, turgor kulit baik, keluhan tidak ada. Pencegahan. Gizi buruk adalah salah satu hal yang menjadi masalah global, termasuk di Indonesia. Pemenuhan gizi yang belum tercukupi baik sejak dalam kandungan hingga bayi lahir dapat menyebabkan terjadinya berbagai masalah kesehatan, baik pada ibu maupun bayinya. Salah satu gangguan kesehatan yang berdampak pada bayi atau anak adalah stunting atau tubuh pendek akibat kurang gizi kronis. Memenuhi kebutuhan gizi sejak hamil. Tindakan yang relatif ampuh dilakukan untuk mencegah stunting pada anak adalah selalu memenuhi gizi sejak masa kehamilan. Beri ASI eksklusif sampai bayi berusia 6 bulan. Ibu menyusui disarankan untuk tetap memberikan ASI eksklusif kepada sang buah hati. Protein dan kolesterol yang terdapat pada susu ibu dinilai mampu meningkatkan sistem kekebalan tubuh bayi. Dampingi ASI eksklusif dengan ASI sehat. Dalam hal ini, pastikan makanan-makanan yang dipilih bisa memenuhi gizi mikro dan makro yang sebelumnya selalu berasal dari ASI untuk mencegah stunting. Selalu jaga kebersihan lingkungan. Seperti yang diketahui, anak-anak sangat rentan akan serangan penyakit, terutama kalau lingkungan sekitar mereka kotor. Faktor ini pula yang secara tak langsung dapat meningkatkan peluang stunting pada anak. Kebutuhan keperawatan pengkajian. Data umum, nama, kepala keluarga Tuan D, alamat, KP, Pasir Koja, RT 04, RW 16, nomor 70, Bandung. Pekerjaan kepala keluarga, mancing, pendidikan kepala keluarga, SMP, nama pasien, Balita F, alamat, KP, Pasir Koja, RT 04, RW 16, nomor 70, Bandung. Tempat tanggal lahir, Bandung 12 Februari 2018, umur 25 bulan atau 2 tahun 1 bulan. Jenis kelamin perempuan, tanggal pengkajian 20 Maret 2020. Riwayat dan tahap perkembangan keluarga. Tahap perkembangan keluarga saat ini, keluarga Tuan D memiliki 1 istri dan 2 orang anak. Anak pertama bernama An S berusia 15 tahun dan anak kedua bernama Balita F berusia 25 bulan. Maka keluarga Tuan D berada pada tahap perkembangan keluarga dengan anak usia sekolah. Tahap perkembangan keluarga yang belum terpenuhi. Tuan D memiliki 2 orang anak. Anak kedua mengalami susah makan. Balita F hanya mau makan makanan yang manis, gorengan, dan makanan ringan, sehingga susah untuk makan nasi. Setiap bulan Balita F selalu ke posyandu dengan diantar oleh Nyonya E. Ketika ditimbang, Kader posyandu selalu mengatakan bahwa berat badan Balita F kurang dari batas berat badan seusia 2 tahun. Riwayat keluarga inti. Tuan D tidak memiliki riwayat penyakit apapun dan intinya Nyonya S tidak memiliki riwayat penyakit. Anak pertamanya ANS sehat dan tidak mempunyai riwayat penyakit berat sakit yang diderita ANS, hanya demam, batuk, dan pilek. Gizi kurang yang dialami anak kedua dari Tuan D dan Nyonya E ini diketahui sejak lama karena sering menimbang berat badan anaknya di posyandu. Riwayat keluarga sebelumnya. Dalam keluarga Tuan D, ibunya sudah meninggal karena memiliki riwayat penyakit paru-paru, dan dalam keluarga Nyonya E, ayahnya memiliki riwayat penyakit diabetes mellitus dan ibunya E memiliki riwayat penyakit asam urat. Kedua orang tua Nyonya E sudah meninggal. Diagnosa keperawatan 1. Kurang pengetahuan informasi kesehatan pada keluarga Tuan D. 0. Mengetahui informasi tentang gizi dan nutrisi pada balita, mengetahui informasi tubuh kembang yang normal pada anak, mengetahui tentang apa yang terjadi pada anaknya. Nik, melakukan inform konkret kepada keluarga Tuan D, melakukan pengkajian kepala keluarga Tuan D, melakukan kontrak waktu untuk pertemuan selanjutnya. Diagnosa keperawatan yang kedua, pemenuhan kebutuhan nutrisi pada balita F, anak dari Tuan D. No, keluarga dapat menyelesaikan masalah. Keluarga mampu memenuhi kebutuhan nutrisi balita F. Keluarga dapat memanfaatkan fasilitas kesehatan.
teknik upaya agar anak mau makan, menjaga pola makan anak, menjaga keseimbangan nutrisi bagi anak.